Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salam beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalan ini. Alhamdulillah, pada malam ini seperti biasa di setiap bulan kita ada program di masjid kita untuk ta'lim 2 kali sebulan. Bagaimana kabarnya Ustaz? Di akhir sesi insya Allah nanti ada kesempatan kepada jamaah untuk bertanya apa yang disampaikan atau mungkin keluar dari apa yang disampaikan. Ya, kepada Ustaz. Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya untuk kita semua di dunia, di kubur, dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah Masjid Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu yang baik hatinya, rahimakumullah ta'ala. Kembali kita bersyukur. Syukuru di hati, syukuru di lisan, dan syukuru anggota badan. Kembali Allah Ta'ala kumpul di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi, di masjid, di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka salah satu amalan unggulan, yaitu amalan majelis ilmu. Bapak Ibu yang baik hatinya, rahimakumullah ta'ala, pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu keutamaan membaca surat Al-Mulk. Tapi sebelumnya saya minta tabe, mohon maafkan Bapak Ibu, mungkin bagus berganti semua mushaf, ambil semua kitab suci kita, ibu-ibu juga tabe, sama-sama kita buka. Tolong satu juga Pak, untuk saya juga satu, sama-sama kita buka. Ya, tabe surat Al-Mulk. Ya, di juz berapa itu surat Al-Mulk? Juz 29. Surat yang pertama di juz
Surat pertama juz 29. Namanya surat Al-Mulk. Bentuannya Al-Mulk, kerajaan. Iya. Surat Al-Mulk. Dapat Ibu? Berapa ayat, Bu? Berapa ayat itu? 30 ayat. Sebelum saya lanjut, ada baiknya saya bacakan ayat 1 sampai 30, tapi dengan catatan setelah saya baca, kita juga ikut baca secara bersamaan. Sudah dapat baca? Ya. Surat Al-Mulk. Tabarukalladzi. Sudah bisa dimulai, Bu? Ya, kita awali dengan bertawud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. وهو على كل شيء قدير. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Wa huwal azizul ghafur. وهو العزيز الغفور. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Farji'il basara hal tara min futur. هل رأيت سفرت تفاوت. Thumma arji'il basara karratayni yanqalib ilaykal basaru khasi'an. ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا
بمصابيح وجعلناها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق
جعل لكم الأرض ذلولا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم أمن هذا الذي هو جند لكم هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ومن يأتيكم بماء معين Alhamdulillah selesai. Berapa menit Pak Haji? Sudah habis di waktu. Sudah. Oh iya. Berapa menit Pak? Iya, ada 10 menit Bu ya? Oh iya. Semoga tadi yang membaca yang besar suaranya, besar juga pahalanya. Amin.
Dan semoga kita Allah Subhanahu wa taala menabungkan bacaan tadi yang kita baca tadi menjadi saksi di hadapan Allah. Ya, sebenarnya kenapa saya baca dari ayat 1 sampai 30 Bapak Ibu? Saya ingin menitip di sini sebuah amalan. Maukah menitip sebuah amalan? Karena surat Al-Mulk ini salah satu surat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadikan kebiasaan dibaca setiap malam sebelum tidur. Iya, jadi Nabi sangat perhatian besar kepada surat Al-Mulk, dibaca setiap malam sebelum tidur. Iya. Dan luar biasa keutamaannya ini Bapak Ibu. Ya, kita bacakan di sini. Ya, jadi ini perkataan ini berasal dari salah satu sahabatnya Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau radhiyallahu taala anhu itu pernah berucap, kata beliau, man qara'ah tabarokalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahu Allahu biha min azabil qabri wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ata wa innaha fi kitabillahi suratun man qara'a biha fi kulli lailatin faqad aksara wa atowa. Ya. Betuanna barang siapa ini barang siapa dari kalangan laki-laki dan perempuan membaca tabarakalladzi biyadihil mulk yang barusan kita baca tadi Bapak Ibu, kulla lailatin, setiap malam. Ya, setiap malam. Ya. Malam itu dimulai dari mana, Bu? Startnya malam dimulai dari tenggelam matahari. Jadi kalau tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari, sudah masuk waktu maghrib, maka disitulah startnya malam. Tadi kita baca ini tabarakalladzi biyadihil mulk setelah salat sunnah maghrib. Berarti sudah masuk malam. Jadi tadi kalau udah dibaca sebentar malam itu udah baca tadi. Ya, semoga ini menjadi saksi di hadapan Allah. Ya. Maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Ternyata ini Bapak Ibu salah satu keutamaan membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita, menghalangi kita dari yang namanya siksa kubur. Tidak ada dari kita yang mau disiksa di kubur. Ya, mau semua selamat. Ya, makanya di awal saya katakan Bapak Ibu, maukah menitip sebuah amalan? Ya, semoga setelah kita mendengar ini, ilmu ini kita tidak tinggalkan selama kita hidup, dibaca setiap malam itu sebelum tidur. Ya, 30 ayat. Ya. Apa keutamanya, Bu? Menghalangi kita dari siksa kubur. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud melanjutkan perkataannya, kami dulu di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan surat ini surat Al-Mani'ah. Surat Al-Mani'ah, betuanna Al-Mani'ah, penghalang dari siksa kubur. Jadi sahabat dulu, ya, zamannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menamakan surat Al-Mulk ini dengan penamaan lain.
Apa tadi Pak? Surat Al-Mani'ah. Al-Mani'ah secara bahasa artinya penghalang. Ya, penghalang. Penghalang dari mana? Penghalang dari siksa kubur. Jadi kalau tidak mau disiksa di kuburan, maka amalkanlah surat Al-Mulk dibaca setiap malam sebelum tidur. Kita berwudu dulu, ambil wudu baik-baik sebelum kita tidur. Peraduan pemberian baca tidur surat Al-Mulk. Siapa tahu nanti tidur terus lagi. Siapa tahu malah mengharap bangun ternyata kita bangun lagi. Ternyata itu tidur terakhir tak. Nanti dibangunkan di kubur, ada mati kubur gitu. Ada mati alam barzakh. Nah kebetulan tadi malam surat kita baca surat Tabarok. Ya, harapan tak tadi kan ada niat tak kenapa hamba baca itu ada niat tak mopok dari hati kita dibaca surah Al-Mulk karena Allah lillahi ta'ala supaya tidak disiksa nanti ketika dikubur dan Allah Maha tahu. Nah, itu harapan tak diperbesar harapan tak kepada Allah. Ya, dia adalah salah satu surat di dalam Al-Quran. Ya, barang siapa yang membacanya setiap malam maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Ya, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, niki nasr, barang siapa membacanya setiap malam, maka dia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Ya, ini kalimat penutup dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, maka saya Bapak Ibu kalau kita sudah dengarkan taklim, dengarkan ilmu apa keutamaan membaca surah Al-Mulk terus kita tidak amalkan, ini rugi. Ya, jadi biar ini yang kita bahas pada malam hari ini yang penting kita bisa bungkus baik-baik, kita bisa amalkan, ya kita perbesar perhatian kita kepada surah Al-Mulk. Bukan berarti diremehkan surat-surat yang lain. Jadi bukan berarti kita meremehkan, menyampingkan surat-surat yang lain. Karena Al-Quran terdiri berapa surat Bu? Berapa surat semua? 114 surat. Di antara 114 surat ada surat yang bernama surat Al-Mulk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara kebiasaan beliau selalu membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Padahal beliau sudah diampuni dosanya yang dulu. Nabi kita sudah diampuni, ada jaminan dari Allah, sudah diampuni dosa-dosanya masa lalu, sekarang dan akan datang. Itu Nabi kita sudah diampuni. Nah kita ini belum ada jaminan dosa-dosa yang pernah kita perbuat di masa gelap belum tentu diampuni. Sekarang dan akan datang, Nabi sudah dijamin ampunan untuknya dan kita umatnya tidak ada jaminan. Ya, pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini Bu? Bahwasanya kalau Nabi saja, Nabi tak saja baca di surah Al-Mulk dan beliau sudah dijamin masuk surga diampuni semua dosa-dosanya, maka kita sebagai umatnya lebih patut, lebih pantas perhatian besar kepada surat Al-Mulk. Maksudnya di sini perhatian besar mengamalkan surah Al-Mulk setiap malam kita baca sebelum tidur supaya tidurnya juga berpahala nanti. Iya. Kan enak juga kalau pas juga jalan di situ ya, kalau sudah baca surat Al-Mulk. Surah itu baca Allah surah cinta dan kita. Surah apa itu surah Al-Mulk? Dan Allah sudah tahu itu. Sampai ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini Bapak Ibu yang kita bisa ambil walaupun sedikit, yang penting kita bisa amalkan. Setiap malam kita baca sebelum tidur. Iya, saya kembalikan ke Pak Haji. Oke, sudah. Oh iya, Pak Haji, silakan. Hadisnya tadi Al-Mulk, kalau ada juga malam Jumat dibaca Al-Kahfi
Iya. Bagaimana ini Yasin Ustaz? Umumnya kita kan Yasinan. Iya. Kasih. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Ajita. Bagaimana dengan surat Yasin Ustaz? Jadi surat Yasin termasuk juga bagian dari Al-Quran. Ada memang disebutkan dalam hadis keutamaan bagi siapa yang membaca surat Yasin. Tapi ternyata intinya Pak Haji, Bu Haji, intinya setelah diperiksa oleh para ulama hadisnya, ada yang mendoifkan, bersuara ada yang melemahkan itu hadis. Jadi hati-hati juga kalau kita membaca hadis, karena semua hadis yang kita baca belum tentu sahih. Iya. Jadi kalau kita ingin mengamalkan sebuah hadis, cukupkan diri kita dengan hadis yang berkualitas sahih. Ya, lawannya sahih adalah hadis dhaif, bentuan hadis lemah. Ya, sebagian ulama berpendapat kalau hadis lemah tidak boleh kita amalkan. Hadis lemah tidak boleh kita amalkan. Karena kapan diamalkan? Sia-sia nanti diamalkan, tidak diterima juga. Jadi kaidahnya, rumusnya Bapak Ibu, cukupkan diri kita mengamalkan hadis-hadis yang berkualitas sahih. Ya. Takutnya kalau hadis lemah yang kita amalkan sudah capek-capek, makan waktu, pikiran, tenaga, ternyata hadis yang kita amalkan itu bersifat lemah. Dan hadis lemah tidak boleh kita amalkan. Ini saja Bapak Ibu, kalau hadis sahih kita baca, yang apa itu banyak amalan-amalan itu banyak yang tidak bisa kita lakukan. Mau lagi kita tambah hadis lemah, tambah sulit. Hadis sahih saja kayaknya berat untuk mengamalkan semua itu Bapak Ibu. Jadi begitu Pak intinya. Ada memang hadisnya, tapi ternyata hadisnya lemah. Ini bukan menurut saya lemah, menurut memang ahli hadis. Jadi cukupkan diri kita dengan hadis yang sifatnya sahih. Hanya kalau ilmu hadis ini ribet sekali. Iya, saya kira begitu Pak Haji. Ya, tadi disinggung juga surah Al-Kahfi. Kalau itu memang ada hadisnya juga. Ya, boleh kita baca malam Jumat. Kalau tidak sempat di malam Jumat misalnya boleh di hari Jumat. Boleh. Dan itu punya keutamaan tersendiri. Itu kuat statusnya. Sebenarnya diperselisihkan hadisnya. Nah, ini saya katakan tadi ilmu hadis itu ilmu yang sangat ribet. Dia sampai berapa tahun umur tidak habis dipelajari. Jadi hadis tentang keutamaan surah Al-Kahfi diperselisihkan. Ada yang mendalilkan, melemahkan, ada yang mensohikan, ada yang menghasankan. Nah, ini istilah hadis saya bilang ini Bapak Ibu. Nah, kalau saya cenderung yang pendapatnya Syekh Albani. Syekh Albani itu salah satu ulama hadis, memang pakar hadis. Nah, saya memegang pendapat beliau bahwasanya hadisnya hasan gitu. Ya, artinya kalau hadis hasan itu di bawah sedikit kualitasnya, di bawahnya sahih. Jadi tingkatannya itu Bapak Ibu sahih, paling tinggi sahih. Dia mutawatir. Kalau mutawatir ada keraguan sih mutawatir, di bawahnya mutawatir, sahih, di bawahnya sahih, hasan, di bawahnya hasan, lemah. Begitu urutannya. Jadi kalau hadis hasan masih bisa kita amalkan Pak Haji. Iya, silakan diamalkan membaca surah Al-Kahfi. Boleh malam Jumat, kalau sudah sempat hari Jumat boleh. Iya. Iya Pak Haji Supriyadi kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz misalnya membaca ini Al-Quran? Kadang-kadang orang tidak tahu misalnya pahalanya apa. Kemudian dia baca, apakah tetap dapat pahala Ustaz bagaimana? Atau lupa niatnya, kemudian membaca, apakah tetap dapat pahala? Begitu Ustaz. Iya, maksud saya. Biasa mungkin ditangkap pertanyaan dari kita ini. Bagaimana kalau ada Ustaz orang baca surah Mulk, padahal sebelumnya tidak pernah dengar apa itu keutamaannya, tapi dia baca, apakah tetap mendapatkan keutamaan ini?
sebagai penyelamat, penghalang dari siksa kubur. Begitu banyak, ya tetap pembaca surah Al-Mulk tetap mendapatkan keutamaan diantaranya penyelamat atau penghalang dari siksa kubur, walaupun seandainya si pembaca tadi tidak mengetahui sama sekali bahwa ternyata itu paling dan utamanya, ia tetap mendapatkan pahala penyelamat dari siksa kubur. Ya, begitu Pak Haji. Gitu. Luar biasa ya. Ini dari jamaah ibu di belakang. Dari ibu, Ya, ada mau disampaikan? silakan Bunda. Ya, Pak Wali kalau begitu dulu. Pak Wali, Oh silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, kalau kita baca Al-Mulk di waktu pagi atau siang, apakah sama Ustaz kalau waktu sebelum tidur bacanya pahalanya itu? Masya Allah. Karena kita kan perjalanan kita mandi kita Ustaz. Iya iya. Kita siap mati. Kasih mati baca Ustaz. Masya Allah. Luar biasa ya. Ini pertanyaan Bobo juga ini. Ya, memang disebutkan tadi di perkataannya Abdullah bin Mas'ud, kulla laila maksudnya setiap malam. Tegas sekali beliau mengatakan setiap malam. Nah, pertanyaannya, bagaimana Ustaz kalau seandainya kita baca bukan setiap malam, misalnya setiap habis sholat subuh, misal setiap siang misalnya duhur, ya karena ada sesuatu lain hal tidak bisa dibaca setiap malam. Bagaimana itu Ustaz? Apakah masih ada apa itu keutamaan penyelamat dari siksa kubur? Dia tetap mendapatkan keutamaan penyelamat penghalang dari siksa kubur. Jadi sebenarnya ini memang tegasnya ucapannya Abdullah bin Mas'ud setiap malam, tapi bukan berarti kita batasi diri kita, bahwa setiap malam toh boleh di waktu-waktu yang lain. Apalagi kalau di waktu lain itu misalnya sangat luang, tidak sibuk di situ. Jadi boleh sekali Pak, tetap mendapatkan keutamaan penghalang dari siksa kubur. Iya, bisa. Iya, bagus pertanyaan Pak ya. Iya, Ustaz. Iya. Pak Nasir, silakan Pak. Kalau yang lain lagi, Ada mic di kita ya. Apakah untuk syarat masuk surga itu dengan membaca Al-Mulk, bagaimana dengan para pendosa atau pelaku maksiat? Apakah dengan membaca surah Al-Mulk itu dia bisa langsung masuk surga, seperti Fir'aun yang akan membaca syahadat di ujung umurnya disumpal sama tanah laut merah begitu. Bagaimana kasusnya begitu? iya. Terima kasih. Masya Allah, ini makin berbobot pertanyaannya. Ya, bagaimana dengan para pendosa Ustaz? Ini pertanyaan kita ini bagus. Ada pendosa, tukang-tukang bikin dosa, tukang maksiat misalnya, nah baca tomi itu surah Al-Mulk. Karena dengan dari luar mesti kuasa karena ini bagus sih pembahasan ini. Maka mungkin dia banyak dosa itu cukup baca itu udah berdosa tak bilang Ustaz. Apakah ada yang mungkin di luar ini? Ya. Nah itu pertanyaan Pak Haji, bagaimana ini Ustaz? Nah gitu. Jadi perlu dirinci aja. Kita rinci dulu bahwasanya yang namanya dosa itu tak bagi dua ya. Namanya dosa itu terbagi dua. Kadang kita melakukan dosa-dosa kecil, kadang kita melakukan dosa-dosa besar. Dan setiap orang yang berbuat dosa, setiap orang yang bermaksiat itu beda-beda level, beda-beda persenan dosanya, maksiat tidak sama semua di sisi Allah. Makanya juga neraka tidak satu pintu aja, berpintu-pintu juga. Sama dengan surga. Kalau surga ada 8 pintu, karena setiap orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa tidak sama semua imannya, tidak sama semua amal solehnya, tidak sama takwanya di antara kita semua. Makanya Allah bikin surga berpintu-pintu. Ya mungkin ada ahli sholat masuk di pintu sholat, ada ahli sedekah masuk ahli sedekah, ahli puasa misalnya. Jadi masing-masing ada nih pintu-pintunya. Yang sama dengan para pendosa ini aja.
Kalau misalnya yang dia lakukan itu berdosa itu adalah dosa yang sifatnya kecil, maka itu kata para ulama bisa Allah hapus dengan misalnya ambil air wudhu, itu bisa menghapus. Tapi dosa-dosa yang sifatnya kecil, ikut majelis taklim, pengajian sepertinya ini, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil tak? Ya, berbuat baik kepada, berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil tak? Tapi di antara dosa ada yang sifatnya besar. Kalau yang misalnya berdosa itu melakukan dosa-dosa besar, maka tidak boleh, tidak cukup ambil air wudhu, baca surah Al-Mulk. Kalau yang bikin dosa besar ini lagi dipersyaratkan padanya harus taubatan nasuha. Ya, sedangkan taubatan nasuha si teman-teman atau baik ada syaratnya lagi aja. Di antaranya taubatnya harus ikhlas, tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain. Dia memang sadar, tak sadar memang nih dosa apa yang melakukan ini. Harus ikhlas, taubatnya hanya untuk Allah. Taubatnya bukan karena ada kepentingan lain, betul-betul lillahi ta'ala taubatnya. Itu syarat pertama, taubatan nasuha. Yang kedua menyesal. Yang ketiga berjanji pada diri sendiri tidak akan terjatuh lagi. Dia berjanji pada dirinya sendiri, saya tidak akan mengulangi lagi dosa ini. Iya. Itu diantara syarat-syarat taubatan nasuh khusus yang dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa sifatnya kecil dengan ambil air wudhu, dirutinkan dulu tak misalnya, walaupun misalnya tidak sholat, kita dijaga setiap kali berhadas, batal wudhu lagi, walaupun tidak sholat, tidak baca Quran misalnya. Termasuk baca Quran juga ini termasuk penghapus dosa-dosa kecil. Jadi intinya bahwa dosa-dosa besar tidak boleh, tidak harus dengan jalan taubat. Iya, sekira begitu aja. Iya. Ya, dari jamaah ibu di belakang, Dari ibu mungkin ada. ya mewakili ibu pertanyaan di belakang. Masih ada waktu sekitar. Oke, silakan Bu. Kalau tidak saya yang Ustaz. Oh iya, silakan. Berkaitan dengan ayat-ayat yang khusus misalnya dibaca Ustaz ini. Selain tadi Al-Kahfi kemudian Al-Mulk ini, apakah ada hadis-hadis lain yang setiap malam misalnya rutin yang kita bisa baca yang punya keutamaan juga, atau mungkin di subuh hari atau di siang hari ya, selain Al-Mulk ini dengan Al-Kahfi? Iya. Jadi di antara juga kebiasaan Nabi SAW setiap malam selain beliau membaca surah Al-Mulk, biasa beliau tambah porsinya, yaitu membaca surat As-Sajdah. Membaca surat As-Sajdah, ya, setiap malam, gitu. Tetapi kata setiap kalimat atau kata setiap malam ini bukan berarti terbatas pada malam itu saja. Maksudnya boleh kita baca di selain malam, boleh pagi hari setelah sholat subuh, boleh siang habis sholat asar misalnya, habis itu boleh begitu. Jangan batasi diri kepada setiap malam. Tapi kalau mau begitu lebih maksudnya afdol lagi, ya lebih utama lagi, karena memang kita sesuaikan diri kita dengan ucapan Nabi misalnya. Tapi bukan berarti tidak boleh kalau bukan malam. Iya, begitu aja. Jadi memang ada beberapa. Misalnya lagi ayat kursi, ayat yang terkagum dalam Al-Quran. Ya, itu ada keutamaan tersendiri itu begitu. Jadi ada beberapa surat dari Al-Quran juga, cuma ada memang hadis-hadis khususnya itu surat. Kalau dibaca kita akan dapatkan keutamaan seperti ini. Jadi tidak semua surat ayat itu sama levelnya, bertingkat-tingkat juga. Tapi yang jelas yang paling teragung itu kalau bicara ayat adalah ayat kursi. Kalau surat teragung surat Al-Fatihah. Ya. Tapi di antara perhatian besarnya Nabi adalah surat yang kita baca tadi, surat Al-Mulk, tanpa kita kesampingkan surat-surat atau ayat-ayat yang ada juga keutamaannya.
begitu. Jadi intinya kita menjaga diri kita, carikan diri kita, Bapak Ibu, amalan-amalan yang sekiranya kita bisa jaga selama hidup. Istiqomahkan diri kita, ikati diri kita dengan amal itu, walaupun mungkin hukumnya tidak wajib, sangat dianjurkan, tapi kita berusaha menjaga itu amalan. Ya, karena kata para ulama, seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan amal-amalnya. Nah, kalau kita jaga diri kita di atas amalan, maka insya Allah kita harap Allah juga akan menjaga kita. Siapa yang menjaga sholat di waktunya, maka Allah juga pasti akan menjaganya. Siapa yang misalnya menjaga masa mudanya, maka di hari tuanya nanti, di waktu lansianya juga, karena dia jaga Allah, jaga ibadahnya kepada Allah di waktu muda, maka ketika tua Allah juga menjaganya. Nah, itu harapan tadi. Ya, saya kira begitu aja. Ya, tadi saya dengar dari Ibu yang itu tidak ada. Baik. Bentar Ustaz, bagaimana dengan hadis tentang membaca surah Al-Waqiah dengan Ar-Rahman? Adakah hadis khususnya untuk dibaca? Karena ada yang mengatakan setiap pagi, ada yang mengatakan ada yang pada asar, yang mana yang betul Ustaz? Iya, Bu Haji. Jadi yang ditanyakan ini apa keutamaan surah Al-Waqiah? Begitu juga keutamaan surat Ar-Rahman. Jadi saya butuh lagi waktu untuk mengecek bagaimana hadisnya itu. Iya, tak bisa kita langsung jawab dan sampai jawabannya bikin anak naik, lagi bahaya kayak ilmu Bu Haji ya. Jadi butuh lagi waktu untuk memeriksa hadisnya Bu Haji. Iya, saya kira itu Bu Haji. Syukuran Ustaz. Iya. Bisa nanti pertemuan selanjutnya Ustaz. Insya Allah di agama nanti. Iya, Insya Allah. karena waktu sudah mohon diri untuk. Ya. Ya, alhamdulillah, semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita semua, dan semoga apa yang kita bacakan tadi itu kita bisa jadikan salah satu amal yang kita bisa jaga selama kita hidup. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.